Film yang ditayangkan secara perdana di Festival Film Cannes pada tanggal 20 Mei tahun 2012, film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. Apa yang harus kita lakukan jika orang yang begitu kita cintai tengah menderita? Amor memang berkisah tentang bagaimana cinta itu, setidaknya cinta yang terjalin antara Georges dan Anne. Georges tidak munafik dan dia sendiri merasa kerepotan dalam mengurus sang istri. Tapi atas nama cinta, Georges tetap setia mendampingi dan merawat sang istri. Sampai di mana batas kesabaran dan cinta itu kini lagi diuji? Apakah makin tua makin mencintai? Ada baiknya kita dengarkan alur cerita ini atau Anda kurang puas silahkan menonton filmnya. Tapi sebelum dilanjutkan tolong bantu diklik tombol subscribe-nya. Film ini diawali adanya laporan dari penghuni di sebuah gedung apartemen, mengeluhkan ada bau busuk yang berasal dari salah satu apartemen, hingga petugas pemadam kebakaran dan polisi mendobrak pintu apartemen dan menemukan mayat seorang wanita terbaring di tempat tidur, dihiasi dengan potongan bunga. Film ini akan kembali beberapa bulan sebelum adegan pembuka tadi, di mana Anne dan suaminya, Georges Laurent yang berusia sekitar 80 tahun yang pernah menjadi sebagai les guru piano, menghadiri sebuah pertunjukan seorang mantan murid Anne, yang bernama Alexandre. Ketika mereka kembali ke rumah setelah menonton pertunjukan musik menemukan ada bekas congkelan obeng di pintu, mereka menduga bahwa seseorang ingin masuk ke apartemen mereka namun tidak berhasil. Keesokan harinya ketika mereka sedang sarapan pagi, ketika lagi asik ngobrol seketika Anne terdiam mematung dan ia tidak merespon omongan Georges, hingga Georges mengambil tindakan membuka keran air lantas mengompres tekuk Anne dengan handuk kecil. Georges mendapat firasat ada sesuatu dengan kesehatan Anne, ia kemudian bergegas ke kamar buat ganti pakaian untuk membawa Anne ke dokter. Namun ia dikejutkan terhentinya suara air keran yang tidak sempat ia matikan tadi, ia melihat Anne sedang sarapan, dan barusan mematikan keran. Georges pun lantas bingung dan mengira Anne sedang bercanda. Saat akan menuangkan teko ke cangkir Anne tidak bisa menuang minuman itu hingga tumpah. Dikala Anne sedang dirawat di rumah sakit Georges dikunjungi Eva, anak satu-satunya yang akan merawat ibunya namun hal itu ditolak dengan halus oleh Georges karena Eva sendiri sedang ada masalah di keluarganya. Anne menjalani operasi pada pembuluh darah yang tersumbat di kepalanya. Tetapi pembedahannya tidak berjalan lancar, hal itu membuat lumpuh di sisi kanannya dan hanya bisa duduk di atas kursi roda. Dalam kondisi yang lumpuh itu ia ingin Georges berjanji padanya, jangan membawanya ke rumah sakit lagi, karena Anne takut dengan dokter dan rumah sakit. Memang sepertinya itu berat bagi Georges tapi Anne memaksanya harus mematuhi janji itu. Saat mengantarkan ke tempat tidur istrinya, Anne ingin semua berjalan normal dan baik-baik saja. Ia tidak ingin suaminya itu terus menjaganya setiap hari, karena ia bisa menjaga dirinya sendiri, dan jangan menganggap bersalah karena tidak bisa sepenuhnya merawat istrinya. Georges pun dengan sabar merawatnya dari mengantarkan ke kamar mandi, semua dijalani dan dilakukan buat orang yang dicintai itu. Saat mereka berbincang-bincang di waktu sarapan pagi sambil bercanda Anne mengatakan bahwa Georges terkadang seperti monster tapi baik. Saat Georges pulang dari pemakaman temannya ia menemukan Anne sedang terduduk di lantai jatuh dari kursi rodanya, lalu dia dinaikkan ke kursi roda ketika berada di ruang tengah Anne mengajukan pertanyaan mengapa Georges cepat sekali pulangnya. Ia tak ingin hanya menjadi beban suaminya yang selalu memikirkannya. Ia ingin mati saja daripada membuat orang susah.
Alexandre, yang mantan muridnya datang berkunjung ke apartemen Anne. Sebelum ia pergi ke Paris, ia menyempatkan untuk singgah, karena hotel tempatnya menginap sangat dekat dengan apartemen Anne. Saat Alexandre menanyakan kondisi Anne, nampaknya itu membuat Anne tersinggung. Lebih baik membicarakan hal yang lain saja, mengenai karir musiknya dan rencananya ke depan. Sambil memberi Georges harapan bahwa kondisinya hanyalah sementara saja. Menghadapi hal tersebut, tentu saja Georges dengan sabar terus merawat Anne, meskipun tentu saja hal itu tidak mudah baginya yang juga sudah lanjut usia. Kesabaran Georges juga terus diuji oleh sikap Anne yang memang keras kepala dan makin terasa seperti anak-anak. Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit, tapi tidak pernah menurut pada sang suami yang setia merawatnya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Georges juga melatih Anne berjalan. Georges sendiri meskipun begitu sabar merawat Anne bukannya sama sekali tidak kerepotan. Jelas ia kerepotan menghadapi kondisi dan sikap egois sang istri. Saat dia ngompol, Georges pun dengan sabar membangunkannya dari tempat tidur. Tapi sikap Anne yang keras kepala dan tak mau dibantu itu justru membuat Georges menjadi repot. Anne yang mendapatkan serangan stroke kedua membuatnya hanya bisa tidur di ranjang, ditambah ia tidak mampu berbicara jelas dan ngoceh sembarangan. Sedangkan putri mereka Eva, menginginkan ibunya dibawa dan dirawat di rumah sakit saja. Georges mencoba menjelaskan kepada anak gadisnya itu, bahwa rumah sakit tidak dapat menampung selagi kondisi ibunya seperti itu, dan bila dipaksakan nanti rumah sakit akan mengirimnya ke panti jompo. Lebih baik ia merawat sendiri di rumah dan dokter pun datang dengan rutin untuk memeriksa keadaan istrinya itu. Georges memberitahu bahwa ia tidak akan melanggar janji yang ia berikan pada istrinya dengan tidak membawanya ke rumah sakit. Georges yang begitu mencintai istrinya itu terus merawat Anne, walaupun terkadang dia sendiri merasa stres. Georges mulai mempekerjakan seorang perawat 3 hari dalam seminggu. Untuk keperluan belanja sehari-hari, Georges dibantu oleh tetangganya, suami konsiers, yang sangat kagum dan terkesan melihat Georges menangani situasi ini. Dengan tekun Georges mengajari pula Anne untuk berbicara, terkadang kedua orang tua itu bernyanyi bersama. Karena pekerjaan yang dirasakan semakin berat, maka Georges menambah seorang perawat lagi. Tetapi ia memecat perawat tersebut setelah ia mengetahui bahwa perawat tersebut memperlakukan istrinya dengan kasar. Di saat Georges memberikan minum Anne, dia menolaknya sambil mengancam akan dimasukkan ke rumah sakit bila ia tidak mau minum. Dengan sedikit memaksa, Georges membuka mulut Anne agar air itu bisa masuk ke mulutnya. Namun air yang sudah ada di dalam mulutnya tidak segera ditelannya, tapi malah disemburkan keluar. Dengan spontan tangan Georges menamparkan pipi keriput Anne. Ia pun hilaf dan minta maaf pada Anne atas tindakannya itu. Eva yang berkunjung ke rumah orang tuanya semakin sedih melihat kondisi ibunya yang semakin memprihatinkan dan ia ingin ibunya itu dirawat di panti jompo saja. Ide itu mendapat penolakan dari ayahnya. Saat Georges lagi mencukur jenggotnya, dia mendengar suara Anne yang mengerang kesakitan, lantas menghampirinya. Tak lama kemudian dia bercerita. Setelah duduk di samping tempat tidur Anne, dan Georges mulai menceritakan sebuah kisah tentang masa kecilnya yang menyenangkan. Saat Georges selesai bercerita, ia terdiam sambil melihat wajah istrinya itu,
Dengan perlahan-lahan ia mengambil bantal kemudian mengangkatnya, menutup dan menindih muka Anne dengan bantal tersebut, sehingga membuat Anne sulit bernafas hingga akhirnya Anne pun tewas kehabisan nafas. Georges kembali ke rumah setelah keluar membeli bunga, kemudian ia cuci dan potong. Ia lalu mengambil baju bagus dari lemari Anne dan menulis surat yang mengatakan dalam suratnya bahwa dia telah berhasil menangkap merpati yang masuk ke dalam rumah lewat ventilasi dan ia lepaskan kembali. Film ini diakhiri dengan kelanjutan adegan pembuka, di mana Eva duduk di ruang tamu setelah berkeliling di dalam apartemen yang sekarang kosong.